Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam akun Kang Guru pada mata kuliah biomedis, khususnya dalam mempelajari fisika medis. Pada video kali ini kita akan membahas konsep termofisika. Ada dua video yang akan saya share kepada kalian semua. Pada video pertama ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana konsep umum dari termodinamika. Ya, ini bukan termodinamika, tapi termodinamika. Ada saya salah ketik ya. Termodinamika dan mengetahui panas dinginnya suatu zat dan bagaimana cara mengetahui panas dinginnya suatu zat. Dalam dunia medis pada saat sekarang ini, konsep termofisika, ya, khususnya termodinamika, itu sangat banyak kita temukan atau sangat banyak konsepnya digunakan dalam ilmu medis pada saat sekarang ini, khususnya dalam keadaan COVID-19 pada saat ini. Kalian semua bisa melihat bahwa ketika kita diminta untuk masuk ke suatu ruangan, maka kita dilakukan cek suhu tubuh terlebih dahulu. Pengecekan suhu tubuh itu merupakan atau menggunakan konsep termodinamika atau termofisika, baik itu konsep dalam pengecekan maupun alat yang digunakan untuk melakukan cek suhu tubuh. Dalam kesempatan ini kita belum langsung membahas apa hubungan antara suhu tubuh atau panas dinginnya suatu tubuh manusia dengan positif dan negatifnya seseorang terkena COVID-19. Tapi pada video pertama kali ini saya akan membahas kepada kalian semua bagaimana konsep umum termodinamika dan mengetahui panas dinginnya suatu zat. Di bagian akhir ada tugas pertama yang ingin saya berikan kepada kalian. Oke. Kita mulai. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Oke. Pertama, kita coba lihat di dalam termofisika, konsep umum yang dipelajari adalah termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika itu berasal dari dua kata, yaitu thermal dan juga dinamika. Ya. Apa itu thermal? Thermal itu berkenaan atau berhubungan dengan panas. Jadi kalau kita berbicara tentang panas, makanya itu kita berbicara tentang yang namanya thermal. Makanya ada jurusan geothermal, ada jurusan geofisika. Kalau geothermal khusus membahas tentang thermal. Kalau di ITB itu ada namanya program studi geothermal. Dan dinamika itu berhubungan dengan atau yang berkenaan dengan namanya pergerakan. Artinya dalam termodinamika kita melihat bagaimana pergerakan yang berhubungan dengan panas. Ya. Secara mikroskopik, kita melihat secara mendalam. Kita tidak hanya merasakan panas dinginnya saja, tetapi kita lebih ke mikroskopis. Kenapa kita bisa merasakan panas? Kenapa panas itu kenapa kondisi seperti apa panas itu terjadi dan kondisi seperti apa dingin itu terjadi? Oleh sebab itu, secara umum, termodinamika merupakan ilmu mengenai fenomena tentang energi yang berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan. Ya, adanya aliran panas. Kenapa ada aliran panas? Karena berhubungan dengan dinamika pergerakan. Nah, gitu. Ya, adanya pergerakan. Saya misalkan suatu benda dinaikkan suhunya. Nah, itu salah satu contoh dari termodinamika atau konsep termodinamika. Suatu benda dinaikkan suhunya. Maka
benda tersebut kita misalkan lilin kita berikan suhu yang panas, maka akan timbul pemuaian atau penyusutan. Nah, gitu. Atau pada fenomena lain kita menggunakan ada namanya termoelemen. Pada termoelemen akan membangkitkan gaya gerak listrik. Nah, jadi ketika ada yang panas maka muncul gaya gerak listrik. Pada proses-proses tersebut terdapat suatu pemindahan panas. Misalkan ketika lilin itu kita panaskan, dia akan mencair, maka atau menyusut, maka ada pemindahan panas yang terjadi. Pemindahan panas itu akibat adanya bekerjanya sesuatu gaya yang mengalami perpindahan. Artinya secara mikroskopik ada yang berpindah atau ada yang bekerja. Itu berhubungan dengan suhu ya. Ketika suhu dingin, maka air pada kulkas akan membeku. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu berhubungan dengan konsep termofisika, khususnya termodinamika. Nah, dengan demikian, sebenarnya termodinamika itu merupakan akar dari berbagai cabang ilmu fisika. Salah satu akar, tidak hanya mekanika, tapi termodinamika merupakan akar dari ilmu fisika. Dalam mempelajari termodinamika, kita bukan hanya berhubungan dengan fenomena suhu saja, tetapi ada tuntutan logika, sifat-sifat gas, dan juga ada reaksi kimia yang kita perlu pelajari dalam hal tersebut. Tetapi saya tidak akan menjelaskan secara umum, bukan secara umum, tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana konsep secara fisikanya, tetapi saya hanya mengambil titik-titik yang berhubungan dengan medis yang akan saya jelaskan kepada kalian semua. Oke. Di dalam termodinamika atau termofisika ada namanya termometrik. Ya. Dalam mengetahui panasnya, dinginnya suatu zat, biasanya kita menggunakan indera peraba. Ya. Kita misalkan, kita celupkan tangan kita ke dalam air. Air ini air hangat. Celupkan ke air sebelah yang sampingnya, air ini adalah air dingin. Itu salah satu cara tradisional yang digunakan untuk mengetahui panas dinginnya suatu zat. Penilaian tersebut sifatnya adalah subjektif dan tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Karena kenapa tidak ilmiah? Karena ketika suatu benda yang sebelumnya kita memegang benda panas, benda yang sifatnya panas, setelah itu kita pegang yang lebih suhunya lebih rendah daripada benda pertama yang kita pegang, pasti kita menyebutkan bahwa benda yang kedua ini suhunya lebih dingin atau lebih rendah daripada benda pertama. Tapi kita tidak bisa mengetahui berapa nilainya. Maka pengamatan seperti ini disebut sebagai pengamatan kualitatif. Pengamatan yang kualitatif justru dapat menyesatkan. Saya misalkan seperti ini. Seseorang mencelupkan, saya ulang lagi, saya mencelupkan tangannya ke dalam air yang hangat. Apabila orang tersebut sebelumnya telah mencelupkan tangannya ke dalam air dingin, maka dia mengatakan air yang kedua tersebut adalah bersifat panas. Sebenarnya akan terasa dingin apabila sebelumnya tangannya telah dicelupkan ke dalam air yang lebih hangat. Makanya bisa dikatakan menyesatkan, bisa menimbulkan atau menyebabkan pemahaman yang sesat tentang panas dinginnya suatu benda. Agar tidak atau untuk menghindari terjadinya penilaian yang subjektif, perlu ada penilaian yang kuantitatif. Makanya perlu adanya suatu penilaian kuantitatif. Ya. Perlu adanya penilaian yang kuantitatif. Untuk melakukan salah satu cara untuk melakukan penilaian secara kuantitatif, khususnya dalam mengetahui panas dingin suatu benda, itu menggunakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Mungkin sering yang mengenal termometer, mungkin ada yang memiliki termometer. Sekarang hampir setiap toko, mall itu di pintu satpam sudah menggunakan termometer untuk mengecek suhu tubuh pengunjungnya.
Kalau apabila suhu tubuh pengunjungnya normal, maka dia dikatakan bahwa masuk dalam kategori negatif COVID-19. Itu kan kesimpulan secara umumnya seperti itu. Nah, prinsip dasar dari alat termometer itu adalah fenomena pemuaian. Nah, ada namanya pemuai yang berhubungan dengan indeks temperatur. Ya. Salah satu contoh termometer adalah termometer air raksa dan juga termometer alkohol. Nah, pada air raksa ini, pada termometer air raksa itu batas muai dia itu memiliki batas muai, batas minimum muai, ada batas maksimum. Kalau pada air raksa itu batas minimumnya itu adalah negatif 40 derajat Celcius, min 40 derajat Celcius, sedangkan yang titik uapnya atau 40 derajat Celcius itu min 40 derajat Celcius itu adalah titik beku. Ketika sudah mencapai titik tersebut, maka suatu benda akan membeku atau air akan membeku. Sedangkan pada titik uapnya, titik maksimumnya itu adalah sekitar 360 derajat. Ketika 360 derajat, maka dia akan menguap. Nah, sebenarnya banyak jenis termometer yang banyak digunakan dalam baik yang bersifat umum maupun dalam dunia medis. Nah, pada kesempatan pertama ini kita perlu tahu bersama bahwa ada 5 jenis termometer yang umum. Mungkin ada yang lain lagi, tapi yang umum digunakan. Apalagi sekarang ini ada namanya termometer digital. Ya, ini termometer manual. Ada 5 jenis termometer yang umum digunakan. Ada termometer air raksa atau alkohol, atau ada termometer tahanan, termometer elemen, ada pirometer optik, ada termometer gas yang bervolume tetap. Tugas pertama yang ingin saya berikan kepada kalian adalah buatlah sebuah video penjelasan, video penjelasan sekreatif mungkin. Terserah kalian ingin membuat videonya seperti apa. Apakah ingin menampilkan wajah kalian, silakan, atau tidak juga tidak apa-apa. Ingin menggunakan media-media lain, adanya kertas, adanya tulisan, atau ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan yang lainnya, terserah. Silakan buatlah video penjelasan sekreatif mungkin tentang 5 jenis termometer tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam video tersebut adalah yang pertama adalah karakteristik setiap termometer tersebut. Karakteristiknya gimana? Misalkan termometer air raksa. Termometer air raksa itu terdiri dari bola gas atau bola gelas. Sifatnya seperti apa gitu. Yang kedua, cara kerjanya seperti apa? Termometer air raksa kerjanya seperti apa? Kalau kita gunakan pada untuk mengecek suhu itu cara kerjanya seperti apa? Buatlah video tersebut semenarik mungkin. Setelah dibuat, di-post di YouTube kalian masing-masing dan kirim linknya di post pengiriman tugas di Edmodo. Kirim copy linknya ke sana nanti sebagai media untuk saya melakukan penilaian bagaimana konsep yang kalian jelaskan dan seberapa menarik video yang kalian buat. Ya, sekali lagi, buatlah video penjelasan sekreatif mungkin tentang karakteristik dan juga cara kerja 5 jenis termometer di atas. Video di-post di YouTube, dan setelah di-post di YouTube, silakan alamat websitenya, alamat YouTube-nya dikirim atau dikopikan di pos pengiriman tugas di Edmodo. Ya, pengerjaan dilakukan dalam waktu 5 paling lambat pengiriman adalah hari Minggu. Karena hari Senin kita akan ada kuliah lagi, hari Minggu, atau hari Sabtu malam, agar hari Minggu saya bisa memeriksa atau mengkoreksi jadi video kalian semuanya. Ya, terima kasih untuk video pertama. Pantau terus Edmodo, karena akan ada video kedua yang ingin saya share kepada kalian tentang konsep daripada termofisika. Saya tutup. Jika ada pertanyaan silakan
melalui Japri, melalui WA, atau boleh melalui akun @modo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.